بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah bab kecil ya dalam ulumul Quran. Setelah kita pelajari tentang qiraat, Mu'allif rahimahullah Syekh Al-Qattan mengeluarkan sebuah bab tentang tajwid dan adab tilawah. Tajwid dan adab tilawah. Beliau menyebutkan bahwasanya kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qari'an nada shawf. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang qari yang memiliki suara yang merdu. Uji tilawat Al-Quran. Dia pandai membaca Al-Quran. Walitilawah al-jaydah atharuha lada al-qari wal mustami' fi fahmi ma'ani Al-Quran wa idraki asrar i'jazi. Jadi memang kita sadari betul ya, bacaan atau tilawah yang bagus, tilawah yang baik sesuai dengan kaidah tajwid itu mempunyai pengaruh tersendiri bagi pembacanya dan juga bagi pendengarnya di dalam dia memahami ma'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran Karim, dan juga dengannya juga dia bisa mengikat rahasia daripada mukjizat Al-Quran di syu'i, dalam syu'nya, di dalam kerendahan dirinya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man habba an yaqra al-Quran," barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, ya, man habba an yaqra al-Quran ghadban kama unzil, dengan merdu seperti ketika diturunkan, bal yaqra ala qiraati Umar, hendaknya dia membacanya menurut bacaan Ibnu Ummi Abd. Maksudnya adalah yakni Ibnu Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud. Karena memang Ibnu Mas'ud dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala min husnul saut wa tajwid al-Quran. Sebabkan beliau dikaruniai suara yang bagus dan tajwid Al-Quran yang sesuai dengan kaidah. Dan kita menyadari betul ya, ketika ada seorang yang bisa baca Al-Quran dengan suara yang bagus, apalagi mendalami makna yang terkandung di dalamnya, maka hati yang bersih, hati yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpengaruh dengan bacaan tadi. Dan inilah karenanya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan terus, mengeluarkan huruf dan juga sifat-sifat huruf sesuai dengan pengucapan bahasa Arab yang benar, pengucapan Al-Quran yang benar. Dan walil ulama qadiman wa hadithan inayah di tilawat Al-Quran. Para ulama dahulu sampai sekarang mereka masih menaruh perhatian besar terhadap tilawah, cara membaca Al-Quran yang benar, pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sehingga menjadi baik dan benar. Dan cara ini dikenal dengan
tajwidul Al-Quran, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran. Dan selanjutnya, kalau kita lihat juga, para ulama juga menulis dengan karya-karyanya berkenaan dengan ilmu tajwid ini. Dan tajwid disebut oleh muallif bi'annahu i'ta'ul huruf huquqaha wa tartibaha wa rad al-huruf ila makhrajihi wa aslihi. Apa itu tajwid? Tajwid adalah memberikan kepada huruf akan hak-hak, akan tertib-tertibnya. Wa rad al-huruf ila makhrajihi wa aslihi, dan mengembalikan huruf kepada makhraj dan asalnya. Wa tartifu nutqi bihi ala kamali hayatihi min ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin wala takalluf. Dan juga menghaluskan, yang membaguskan pengucapan dengan cara yang sempurna, min ghairi israf, ya, tanpa berlebihan, tanpa mengucapkan dengan nada yang kasar, tanpa tergesa-gesa dan ada kesan dipaksa-paksakan. Jadi memang seorang yang mempelajari Al-Quran dengan tajwid, dia, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab secara tidak langsung, seorang yang mempelajari bahasa Arab mengambil tajwid, dia akan membacanya dengan sesuatu bacaan yang terbaik. Walaupun memang kadang-kadang ada yang orang bacaannya tidak baik, tapi bacaan tidak baik ketika disesuaikan dengan tajwid, maka itu dianggap baik. Karena ada sebagian yang mungkin terlalu berlebih-lebihan, ya, dalam baca Al-Quran, menjadikan Al-Quran seolah-olah nyanyian atau hal-hal yang tidak selayaknya Al-Quran itu untuk dibaca. Jadi tajwid sebagai suatu disiplin ilmu, itu dia mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang harus dipedoman dan dalam pengucapan makhraj, dan juga diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya di dalam cara pengucapan. Dan ini bisa kita dapatkan, ya, yang pertama tentunya dengan mempelajarinya dan lebih kepada banyak kepraktek. Jadi ilmu tajwid memang dia ada teorinya, tapi dari teori itu kalau tidak dipraktekkan maka dia tidak bisa. Karenanya seorang murid hendaknya dia mempunyai guru yang langsung ia mengambil dengannya dari musyafahatan, dari mulutnya, bagaimana cara pengucapan sebuah huruf yang benar. Di dalam hal ini ada seorang ulama yang bernama Ibnu Jazari. Kalau bicara tajwid, itu kembalinya ke Ibnu Jazari. Beliau menyebutkan wala alam di bulughin nihaya fi tajwid mithla riyadat al-alsun wa tiqrar ala lafzi al-mutalaqi min fam al-muhsin. Jadi beliau mengatakan, aku tidak mengetahui jalan paling efektif untuk mencapai puncak tajwid, ya, selain daripada latihan dan mengulang-ulang lafaz yang diterima dari mulut orang yang baik bacaan, jadi dari guru. Dan kaidah tajwid ini wa qaidatuhu tarju ila kaifiyatil waqf wal imala wal idgham wal ihkam al hams wa tarqiq wa tafkhim wa makharij al huruf. Dan kaidah tajwid itu berkisar dari waqaf, imala, idgham, hukum tentang hamzah, tarqiq, ya, tipis, tafkhim, tebalkan, dan juga tentang makharij al huruf. Sehingga beliau mengatakan di muqaddimahnya, Muqaddimah Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim ma lam yusahhil Qur'an atim. Barang siapa wal akhdhu bit tajwid, dan mengambil tajwid, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, suatu yang lazim, yang harus. Wa man lam yusahhil Qur'an atim. Barang siapa yang tidak membaguskan bacaan, maka dia telah berdosa. Karena apa? Karena bisa membuat apa yang dia baca kenyataannya adalah keluar daripada hak dan mustahak daripada huruf itu, bahkan
lebih ditakutkan lagi keluar daripada makna daripada huruf yang dia baca. Qad adda ulama al-qira'ah bi ghairi tajwid lahnan. Bahkan para ulama qiraat ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid itu sebagai lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah khalal yatra'u 'ala al-alfaz, yaitu kerusakan atau kesalahan yang menimpa lafaz. Dan dia terbagi menjadi dua. Wa minhu al-jali wal khafi. Jali yaitu secara terang-terangan ya, jelas kesalahan, dan khafi secara tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang fokus di ilmu tajwid. Jadi lahan jali lahan jali adalah kerusakan yang nyata pada bil-billah. Ikhlalan zahiran yashariku fi ma'rifatihi ulama al-qira'ah wa ghairi. Jadi diketahui bagi orang qiraat dan bagi yang lainnya. Seperti misalnya dia harusnya membaca Maliki Yaumiddin, dia membaca Miliki Yaumiddin, ya. Orang yang tidak jatuh atau tidak belajar qiraatnya tahu bahwasanya pembacaan Miliki Yaumiddin itu salah. Itu salah. Dia mengubah harokat fathah jadi kasrah. Kalau lahnu khafi adalah huwallazi la yukhillu bil lafzi ikhlalan yakhtassu bi ma'rifatihi ulama al-qira'ah wa immatul ada. Alladzina talaqahu min af'al ulama wa dhabatu min alfadil ada. Sedangkan lahnu khafi itu kerusakan pada lafaz tapi hanya diketahui oleh para ulama qiraat dan para pengajar pembelajar Al-Qur'an yang mereka mengambil langsung daripada mulut lisan daripada para ulama qiraat, dan yang mereka mengetahui betul bahwa ini salah tapi tidak diketahui oleh orang awam. Tentunya walubalaghah fi tajwid ila had al-ifrat wa takalluf laysa aqal min al-lahad. Jadi berlebihan dan tajwid sampai kelewat batas ya. Pemaksaan huruf. Jadi juga bahaya juga. Jadi kita memberikan sesuai haknya, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Seperti misalnya menambah huruf, ya karena saking semangatnya, sehingga terkesan dia menambah huruf. Saking ingin menerapkan secara baik, tapi berlebihan sehingga seolah-olah tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh para ahli qiraat. Dan kita mendengar ya hal seperti ini yang seorang orang yang berlebihan, baik kadang-kadang berlebihan di dalam mad yang harus baca dua, bacanya sampai panjang sekali, melebihi apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tabi'i harusnya dua, dibaca sampai dua kali sekian. Bahkan mungkin diulang-ulang seolah seperti nyanyian, bahkan Allah musta'an ya, diiringi dengan musik, dengan hiburan-hiburan yang tidaklah Al-Quran diturunkan untuk itu. Tidak turun untuk itu, tapi Quran diturunkan untuk dibaca, kemudian dipahami, diambil faedahnya untuk diamalkan, dan bukan untuk bahan hiburan. Bahkan Al-Imam As-Suyuti dalam Itqan beliau menyebutkan bahwasanya di antara perbuatan bid'ah dalam qiraat sebagian yang dilakukan oleh orang-orang adalah dalam mengucapkan huruf dengan talhin atau melakukan bacaan yang hingga sekarang ini masih ada dan disebarluaskan oleh orang-orang yang memang hatinya terpikat dan terlanjur mengagumi. Memang maksudnya bagus, tapi
bacaan yang bagus, kemudian dengan maksud yang bagus, tapi dengan berlebih-lebihan sehingga melalaikan daripada maksud daripada Al-Quran itu diturunkan, bahkan dia lebih fokus terhadap pembagusan bacaan, lupa daripada pengamalan dan isi daripada Al-Quran. Tentunya hal ini juga tidak diperkenankan. Baca Al-Quran seperti irama atau nyanyian bahkan disesuaikan dengan Allah musta'an dengan langgam yang ada di daerah masing-masing. Kalau memang itu bahasanya dia ya bahasanya, tapi kalau dipaksakan itu ya, seperti misalnya disebutkan beliau ini ada tar'id ya, yaitu menggelegarkan suaranya laksana orang yang kedinginan atau sakit atau tarqis ya, yaitu sengaja berhenti pada huruf mati namun kemudian dihentakkan sehingga tiba-tiba disertai gerakan tubuh seakan melompat atau berjalan cepat ya, atau tatrib ya, mendengarkan Al-Quran sehingga memanjangkan mat yang bukan pada tempatnya, atau tahzin yaitu membaca Al-Quran dengan seolah-olah nada bersedih ya, memelas sampai dia hampir menangis seolah dia khusyuk sekali dengan suaranya yang lembut, atau tardid ya. Itu bila ada sekelompok orang yang menirukan seorang qari yang pada akhirnya dia satu gaya dengan cara-cara yang di atas. Tentunya sesuatu dimanapun ya, ketika itu berlebihan itu tidak baik. Karena qiraat itu sebenarnya adalah bersifat tahqiq, yaitu cara memberikan kepada setiap huruf akan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baca dengan tartil ya, atau ya, tartil yaitu bacaan dengan cara pelan-pelan, tenang, lembut, atau dibaca dengan al-hadr ya, dengan bacaan hadr, baca cepat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pengucapan yang benar, atau dibaca dengan tadwir yaitu pertengahan antara kedua sifat yang cara tadi, yaitu sifat tahqiq dan juga al-hadr. Dan membaca Al-Quran adalah sunnah di dalam Islam, dan al-ikthar minha mustahab, dan memperbanyak membaca Al-Quran adalah mustahab. Karena apa? Karena dia bisa mengobati hati seorang mukmin dari kegersangan, dari syahwat dan syubhat yang mengotori hatinya. Kemudian juga bisa membuat akalnya menjadi cemerlang, mendapat siraman rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Umar menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita iri, maksudnya iri dalam kebaikan ya, kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi ana ilaili wa ana hana. Orang yang dianugerahi kekayaan lalu dia gunakan kekayaan itu ya, pada pagi hari, sore hari, siang hari ya, di dalam berinfak pada Allah Subhanahu, berinfak pada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedua, wa rajul atahu Allahul Qur'an. Seorang yang Allah berikan dia Al-Qur'an, kemudian fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia membacanya di waktu malam dan waktu siang. Nah, ini yang perlu kita iri. Ini maksudnya ghibtah di sini. Ya, iri untuk kita menjadi seperti dirinya, iri untuk jadi kebaikan yang dia lakukan. Dan membaca Al-Quran dengan ikhlas, wa husnul qasd, dan maksud yang baik, itu adalah ibadah. Ibadah yang seorang muslim yu'jar alaiha, yang dia mendapatkan pahala. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha.
Dan setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Dan ada di hadis Abu Umamah, beliau menyebutkan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai penolong bagi pembaca. Dan para ulama salaf juga mereka menjaga bacaan Al-Qur'an, menjaga tilawah mereka. Mereka mempunyai target-target harian yang mereka baca sehingga bisa menghatamkan Al-Quran, baik dalam sebulan, baik dalam 3 hari, ya, baik dalam waktu-waktu yang lain, seminggu dan segala macam. Bahkan disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, beliau menyebutkan iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan, khatam dalam 1 bulan. Kemudian dia menjawab, ini ajidu quwwah. Ya Rasulullah, aku bisa lebih daripada itu, lebih kuat untuk melakukan lebih daripada itu. Qala iqra'uhu fi ashr, bacalah dalam 10 hari. Kemudian dia menjawab, ini ajidu quwwah. Ya Rasulullah, aku sanggup membaca lebih dari itu. Kemudian beliau berkata, iqra'u fi sab'i wa la tazid ala dhalik, bacalah dalam satu minggu dan jangan lebih daripada itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan agar Al-Quran tidak dilupakan. Ta'ahadul Quran, biasakanlah engkau membaca Al-Quran. Walladhi nafsi Muhammad biyadih lahu asyadu tafallutan minal ibil biqaliha. Karena demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh orang itu lebih mudah lepas daripada unta yang lepas dari tanda kekangnya. Kalau antum hafal Al-Quran kemudian tidak dimurajaah, maka dia akan lepas hafalan itu dari antum. Maka oleh karenanya harus selalu dimurajaah, ya. Dan perintah memperbanyak bacaan dan menghatam Al-Quran itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan individu masing-masing. Dan kita lebih mengetahui apa yang ada di diri kita, yang punya kesibukan lebih atau kesibukan kurang, maka disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Al-Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan al-muftaz, ya, yang benar, ana dzalika mukhtalifun bi ikhtilafil asas. Ya, bahwasanya perintah membaca Al-Quran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan atau keadaan individu masing-masing. Man kana yadhhar lahu bi daqiq al-fiqh wa lataif wa ma'arif falyaqtas ala qadri yahsul lahu ma hu kamali fahmi ma yaqra. Barang siapa yang mendapati dirinya punya ketajaman pikiran, mengungkapkan rahasia-rahasia berbagai pengetahuan yang terkandung dalamnya, hendaknya ia membatasi bacaannya pada kadar yang dapat membantunya memahami dengan sempurna apa yang ia baca. Begitu pula orang yang sibuk menyebarkan ilmu atau memutuskan perkara perselisihan, dia menjadi qadhi, menjadi hakim, atau menangani kepentingan agama atau masalah umum. Bacalah sesuai dengan kadar yang ia mampu, dengan tidak membuat tugas utamanya itu terbengkalai. Kalau misalnya tidak ini dan tidak itu, dia tidak punya kesibukan, maka sibukkanlah dengan membaca Al-Quran. Fa in lam yakun min haula'i al-madhkurin falyukthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila hadil malal. Ya. Jika dia tidak sibuk dengan jadi qadhi, menjadi pegawai pemerintah misalnya, atau dengan berdagang misalnya, maka sibukkan dengan membaca Al-Quran dengan sebanyak mungkin sepanjang tidak menimbulkan kebosanan atau kekacauan dalam pembacaan. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini mengajarkan kepada kita untuk bersemangat dalam membaca Al-Quran dan belajar tentang tajwid, yang mudah-mudahan dengannya itu bisa memperindah bacaan Al-Quran kita, yang nantinya bisa membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik tentang Al-Quran. Tentang ada pembaca Al-Quran, Syekh Manal Qatar menyebutkan, wa yustahabu liqari Al-Quran, dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Ayyakuna ala wudu.
hendaknya membaca Al-Quran itu mempunyai wudhu, ya. Karena dia termasuk afdhal dzikr, sebaik-baiknya zikir yang paling utama. Meskipun ya boleh membacanya bagi orang yang berhadas. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna fi makan nadhif, baca di tempat yang bersih, yang suci, ya. Karena menjaga atau mura'ah li jalalil Quran, jaga daripada keagungan Al-Quran. Kemudian wa yaqra bi khusyu' wa sakinah wa waqar, baca dengan khusyuk, tenang dan penuh hormat. Kemudian hendaknya dia bersiwak qabla bada' fil qira'ah, sebelum dia mulai membaca, ya, dibersihkanlah giginya, karena yang akan dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'awwad fi bidayatiha, hendaknya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di Quran surat An-Nahl ayat 97, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Barang siapa engkau hendak membaca Al-Quran, hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian wa antakuna qira'atu tartilan, baca dengan tartil, baca dengan tartil. Atau sebelumnya, wa yuhafadz 'ala al-basmalah fi matla'i kulli surat siwa al-bara'ah li'anna ayatan 'ala ar-ra'yi rajih. Yaitu membaca basmalah ketika kita permulaan surat, kita baca basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Karena sebab basmalah termasuk menurut pendapat yang kuat adalah salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Kemudian bacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan terang, dengan penuh dengan penghayatan. Ratil Quran tartila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Muzammil ayat 4, waratil Quran tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil, yang perlahan-lahan. Ketika Anas su'ila an qira'at Rasulullah, ketika ditanya tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kanat maddan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan mad. Qara bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjangkan lafaz Allah, memanjangkan lafaz Ar-Rahman, dan memanjangkan lafaz Ar-Rahim, karena dia mad, ya. Kemudian juga dari Ibnu Mas'ud, ketika ada seorang berkata kepadanya, beliau menyebutkan inni aqra'u al-fasl fi raq'atin wahidah, aku biasa membaca al-fasl dalam satu rakaat. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ahada syi'ar, demikian cepatkah engkau baca Al-Quran seperti layaknya membaca syair saja? Sesungguhnya akan ada nanti suatu kaum yang membaca Al-Quran, inna qauman yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqihim, ya, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Walakin idza waqa fil qalbi rasakha fihi nafa'at. Namun Al-Quran itu yakni padahal kalau bacaan itu sampai meresap dalam hati, tentu sangat bermanfaat bagi pembacanya. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Burhan Ilmul Quran, beliau menyebutkan kamalu tartil tafkhimu alfaz wal ibana an huruf. Kesempurnaan tartil adalah mentafkhimkan lafaz-lafaz, dibaca dengan jelas huruf-hurufnya. Wa alla yudkhima harf fi harf, tidak mengidghamkan, memasukkan huruf ke huruf yang lain. Dan ini dinamakan dengan tartil. Kemudian yang ke-8 beliau menyebutkan yaitu wa yatadabbar ma yaqra, ya, mentadaburi apa yang ia baca. Dan pembacaan seperti ini dengan mentadaburi, ya, itulah maksud daripada kita membaca Al-Quran, karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertadabbur dalam membaca Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi. Surah Shad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu
dan penuh dengan berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ada sebuah hadis dari Hudzaifah, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Faftataha bil Baqarah, faqara'aha. Tsumma Nisa, faqara'aha. Kemudian membaca surat Nisa. Tsumma Ali Imran, faqara'aha. Kemudian surat Ali Imran. Kemudian membaca yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya dengan tartil, ya, dengan perlahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila lewat pada ayat untuk ada permohonan, beliau memohon. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Apabila melewati ayat yang mengandung ayat-ayat ta'awud, ayat minta perlindungan, maka dia minta perlindungan. Dan yang kesembilan, beliau menyebutkan ayat ta'athar bi ayatil Quran wa'dan wa'idan, yang merasapi makna dari maksud daripada Al-Quran yang berhubungan dengan janji maupun yang berhubungan dengan ancaman. Kemudian yang ke-10, beliau menyebutkan wa an yuhassina sautahu bil qiraah. Hendaknya dia membaguskan suaranya dalam membaca Al-Quran. Karena fa'inal Quran sinatun lisaut, karena Al-Quran adalah hiasan bagi suara. Dalam hadis, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Kemudian yang ke-11, tidaknya ia mengeraskan bacaan Al-Quran. Maksudnya mengeraskan dengan yang wajar gitu ya. Dan jahar ini lebih utama. Karena apa? Karena bisa lima fihi min iqadul qalb, membangkitkan semangat dan jiwa untuk tajdidun nasyat, ya. Membangkitkan semangat dalam beraktivitas dan juga mengalihkan pendengaran kita kepada bacaan Al-Quran. Kemudian juga membawa manfaat bagi para pendengarnya. Dan lebih utama daripada itu, membuat kita lebih dikonsentrasi terhadap apa yang kita baca. Kemudian yang ke-12, beliau menyebutkan waqtalafu fil qira'ah fil mushaf wal qira'ah ala dharfan. Ya. Ini perbedaan pendapat, ya. Mana yang lebih bagus, membaca langsung dari mushaf atau membaca dengan hafalan? Mana yang lebih utama? Beliau menyebutkan ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya anal qira'ah fil mushaf afdal. Baca dari mushaf itu lebih utama. Sebab melihat kepada mushaf ibadah. Sehingga dia mengumpulkan antara 2 ibadah, yaitu membaca dan melihat. Ada yang menyebutkan bahwasanya anal qira'ah ala dhahril qalb afdal. Membaca di luar kepala atau dengan hafal itu lebih utama. Karena lebih mendorong kepada perenungan, pemikiran makna, kepada tadabbur. Dan ini yang dipilih oleh Al-Is bin Abi Salam. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan al-amr yakhtalif bi ikhtilafil ahwal. Ini tergantung daripada situasi dan kondisi individu masing-masing. Apabila membacanya dengan hafal lebih dapat menimbulkan khusyuk, maka lakukan. Apabila ternyata pada diri seorang itu membacanya dengan mushaf itu lebih menimbulkan khusyuk, maka membaca dengan mushaf itu lebih utama. Ada poin terakhir yang disebutkan oleh mu'allif tentang mengajarkan Al-Quran dan menerima upahnya. Ya. Berapa banyak saudara kita, para pengajar Al-Quran, mereka mengajar Al-Quran dan mendapat upah. Jadi mengajar Al-Quran fardu kifayah. Dan menghafalnya wajib alal ummah. Wajiban untuk umat Islam. Agar apa? Agar tidak terputus jumlah kemutawatiran dari para penghafal Al-Quran. Dan juga menghindari timbulnya pembiasan makna, ya. Ketika seorang misalnya tidak tahu, tidak belajar Al-Quran, kemudian penafsiran Al-Quran, sedangkan baca aja nggak bisa, hanya dengan
artinya dan segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga dia menafsirkan dengan sembarangan atau membaca dengan sembarangan karena dia tidak belajar dari guru yang thiqah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Di hadis Utsman, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi cara belajar Al-Qur'an adalah dengan menghafal ayat demi ayat. Dan cara ini yang dipakai oleh pendidikan modern sekarang ini ya, maka kita dapat SD, SMP atau pondok menghafal Al-Qur'an. Mereka menghafal Al-Qur'an ayat demi ayat yang kemudian pada akhirnya mereka bisa menghafal seluruh Al-Quran. Bahkan Abu Aliyah menyebutkan ta'allamul Quran khamsa ayat. Pelajari Al-Quran itu 5 ayat. Karena Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min Jibril alaihi salam khamsan. Karena Nabi mengambil dari Jibril 5 ayat. Kemudian tentang boleh tidaknya menerima upah mengajar Al-Quran. Para ulama menyebutkan hal ini dan mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tib dari hadis Ibnu Abbas. Beliau menyebutkan inna ma akhadtum alai ajran kitabullah. Pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah mengajarkan kitab Allah. Kemudian beliau juga menikahkan seorang dengan mas kawinnya Al-Quran. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kau kepadanya dengan mas kawin Al-Quran yang ada padamu. Sebagian ulama telah membagi tipe mengajar Al-Quran dengan baiknya menjadi beberapa macam. Dan mereka menjelaskan hukumnya masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Laith di kitabnya Bustan, At-Ta'lim ala thalathati awjuh. Mengajar Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, ahaduha untuk lil hisbah wala ya'khudh bihi 'iwadan. Ya, pengajaran karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil upah. Yang kedua, an yu'allim bil ujrah, mengajar dengan memungut upah. Dan yang ketiga, an yu'allim bi ghairi syartin fa idza uhdiya ilaihi qabil, yaitu mengajar tanpa syarat. Namun bila ia diberi sebagai hadiah maka diterimanya. Beliau menyebutkan fal awwal ma'jurun alaihi. Tipe yang pertama yaitu mengajar dengan mengharap apa yang di Allah Subhanahu wa taala, ini dia mendapatkan pahala. Dan itu merupakan amalul anbiya, tugas para nabi. Sedangkan tipe yang kedua itu mukhtalafun fi, ya, diperselisihkan. Baqila la yajuz, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walau 1 ayat. Yang lain mengatakan yajuz, boleh. Wal afdal lil muallim an yusharit al-ujrah lil hifdz wa ta'lim al-kitabah. Yang lebih baik ditempuh oleh pengajar Al-Quran ialah membuat perjanjian, kesepakatan sebelum mengajar. Hanya menerima bayaran bagi pekerjaan membimbing hafalan dan mengajarkan tulis-menulis saja. Al-ujra al-hifdz wa ta'lim al-kitabah. Man syarata li ta'lim al-Quran arju annahu la ba'sa bih. Apabila dia menetapkan pula bayaran untuk mengajar Al-Quran, maka beliau menyebutkan mudah-mudahan ini tidak mengapa. Li'anal muslimina qad tawarathu dzalika tahdilu. Karena kaum muslimin telah mewarisi tradisi ini sejak dulu dan mereka membutuhkan. Sedangkan macam yang ketiga yaitu mengajarkan Al-Quran tetapi tidak menyarankan di awal. Ini boleh.
Apabila diberi, maka dia terima. Tapi tidak ada kesepakatan harus digaji sekian dan tidak sekian. Fayajuz fi qalihim jami'an. Dan ini boleh dapat semua ulama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mu'aliman al-khalq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah pengajar semua orang. Dan beliau juga menerima hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Seperti dalam hadis Ladikh, ya, seorang yang dijerat kalajengking, kemudian dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah oleh para sahabat, kemudian dia sembuh, faja'allahu ju'lan, kemudian dia diberi imbalan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wadribu lima'akum fiha bisa, berilah satu bagian dari imbalan yang kamu terima itu. Berilah satu bagian untukku dari imbalan yang kamu terima itu. Nah, inilah beberapa poin berkenaan dengan adab dalam membaca Al-Quran, dan juga pentingnya kita mempelajari tajwid, ya, sehingga kita bisa membaguskan di dalam membaca Al-Quran yang dengannya memberi huruf hak dan mustahaqqaq, ya. Dan juga yang terakhir tentang poin mengambil ujrah atau upah daripada mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi. Dan sekalian, hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.